Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Terima kasih kepada donatur yang telah bersedekah di Rumah Quran Indonesia. Alhamdulillah, saya dan teman-teman di Rumah Quran Indonesia dapat menghafal Quran dengan nyaman. Semoga para donatur dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, dan semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nama saya Afrina Lestari, umur saya 19 tahun, berasal dari Jambi. Saya santri Rumah Quran Indonesia. Sebenarnya aku tuh punya niatan untuk menghafal Al-Quran itu waktu sebulan sebelum aku ujian nasional. Bayangkan, pas sebulan sebelum ujian nasional itu aku ngubah semua planning aku yang udah aku atur selama 3 tahun sebelumnya. Jadi sebelum aku masuk SMA aku udah buat mau jadi apa ke depannya, mau kuliah di mana dan segala macam, mau jadi apa dan sebagainya, udah aku atur, mau ikut ini, ikutan itu, pokoknya yang bisa menuntun aku untuk jadi seorang ini gitu. Tapi semua yang udah diatur itu seolah-olah langsung diubah sama Allah. Ketika aku ngedengar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat tentang keutamaan seorang penghafal Al-Quran. Jadi kata Ustadz Adi Hidayat, seorang penghafal Al-Quran itu bisa membawa kedua orang tuanya ke surga dengan paket mahkota, dengan paket jubah yang terbuat dari emas, dan bisa membawa 7 keturunannya dan lain sebagainya. Yang mana aku di situ langsung berekspektasi, wow, amazing, gak tau kan, siapa sih yang gak mau kayak gitu lah. Makanya akhirnya seketika itu aku langsung memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi aku itu nanyain sama kakak aku. Jadi aku nitip ke kakak aku yang ada di Jogja untuk survei rumah Quran atau rumah tahfiz yang ada di Jogja gitu kan. Bayangin dalam sebulan, itu sebulan kurang, kalau bisa sebulan kurang itu udah harus ketemu gitu rumah tahfiz yang cocok untuk akunya. Tapi sebanyak yang kakak aku temu gak ada yang cocok untuk akunya. Mungkin ada tapi nggak seret gitu di akunya nih. Nah, akhirnya udah aku sendiri yang nyari kan, aku cari via online, soalnya nggak mungkin lah kan aku keliling-keliling keluar kota untuk nyari rumah tahfiz doang gitu. Udah aku cari via online, baik itu di website maupun di Instagram. Akhirnya ketemulah Rumah Quran di Instagram. Pas aku ngeliat, aku scroll Rumah Quran, scroll program apa aja gitu kan, seneng gitu kan, aku kan ada rihlahnya, ada ininya dan sebagainya macamnya, ada mukhoyamnya dan sebagainya. Pokoknya suka gitu kan. Gak cuma menghafal Al-Quran aja di sini yang aku lihat di Instagramnya, bukan kegiatannya bukan cuma menghafal Al-Quran aja, banyak lagi kegiatan yang lain yang mana itu bisa refreshing untuk aku gitu. Soalnya kan orangnya mudah bosanan gitu kan. Akhirnya udah masuk sini daftar dan alhamdulillah lulus. Aku di sini udah 1,5 tahun dan alhamdulillah telah menyelesaikan setoran sebanyak 30 juz. Dan proses pertama kali aku menghafal di sini, proses pertama kali aku menghafal sebenarnya udah dari SD sih, tapi break. Jadi berstop dulu ngafalnya sampai tamat SMA gitu. Baru lanjut lagi ngafalnya di Rumah Quran Indonesia. Kendala saat menghafal, sebenarnya sebelum menghafal itu udah banyak dapat kendala sih sebenarnya. Soalnya kan di SMA itu kalau bisa dibilang aku sendiri yang gak ikut SNMPTN gitu. Jadi saat orang lain input data untuk gabung ke SNMPTN, cuma aku sendiri yang di kelas ditinggal. Jadi ada guru yang nanyain, "Vina, kamu kenapa masih di kelas?" kata guru itu kan. "Aku nggak daftar SNMPTN, Bu," aku bilang kayak gitu. Terus, kenapa nggak daftar SNMPTN, kata guru aku. Terus aku bilang kayak gini, "Nggak kuliah, Bu," aku bilang kayak gitu. "Kenapa nggak kuliah?" Udah mulai emosi kan. "Kenapa nggak kuliah?" kata guru aku. "Aku mau ngafal Quran, Bu," aku bilang kayak gitu. Ngafal Quran. Jadi
berubah-ubah nih ekspresinya, nggak, udah kebaca lah ujung-ujungnya mau kemana gitu kan, pasti sama guru-guru yang lain. Ngafal Quran, kata guru aku. Yakin? Gitu. Yakin mau, aku bilang kayak gitu. Yakin 100% aku bilang. Terus kata guru aku, ngafal Quran tuh Pin, nggak semua orang bisa loh, kata. Cuman orang-orang yang punya privilege yang bisa menghafal Al-Quran itu. Cuman orang yang diberi Allah keistimewaan, hak istimewanya untuk bisa menghafal Al-Quran. Aku diam di sana. Ya juga ya, ya juga ya, aku bilang kayak gitu. Enggak boleh, kata lanjut udah. Di situ juga aku mikir, emang kalau ngafal Al-Quran itu yang kita inginkan 30 juznya doang. Di situ aku mikir 30 juznya doang, katakan. Bukannya Allah itu nggak ngelihat hasil, aku bilang. Bukan bilang sih, batin aku gitu kan. Gak mungkin aku bilang ke guru aku kayak gitu, nggak sopan banget. Batin aku, bukannya Allah itu bukan melihat hasil. Allah tuh kan melihat proses, aku bilang. Orang yang masuk surga itu karena mereka ikhtiar, bukan karena mereka sukses di dunia bisa masuk surga, tapi karena ikhtiarnya untuk beribadah gitu kan. Di situ aku nggak apa-apa yang nggak dapat 30 juz juga nggak apa-apa dalam materi kan. Yang penting niat aku untuk masuk surga beserta dengan paket-paketnya dan bonus-bonusnya itu yang disebutkan sama Ustaz Adidai tadi, aku dapat gitu kan. Allah pasti tahu gitu. Allah pasti udah mencatat aku itu sebagai seorang hafizah, walaupun di dunia aku nggak dapat 30 juz. Di situ aku nggak ngedown gitu sama guru-guru yang lain udah menjudge aku, ih Vina nggak kuliah. Pokoknya bukan guru aja sih, teman-teman aku juga bilang, Vin, sayang loh kalau kamu nggak kuliah gitu kan. Kamu mah kalau misalkan daftar SNPTN insya Allah lulus gitu kan. Kenapa nggak kamu ambil kesempatan ini? Kenapa kamu nggak input data kamu juga? Mungkin aja kamu bisa lulus. Terus aku bilang, kalau misalkan aku ngambil kesempatan itu dan meninggalkan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, ya nggak semua orang bisa, nggak semua orang punya, ya apa sih namanya ya, nggak semua orang dapat kesempatan untuk menghafal Al-Quran sebagaimana yang aku dapat sekarang ini. Ada orang yang pengen menghafal Al-Quran tapi terkendala oleh waktu, biaya dan lain sebagainya. Tapi aku diberikan kemudahan oleh Allah, udah niat ada, terus biaya juga alhamdulillah gitu kan, waktu juga punya, aku masih bisa dibilang masih fresh otaknya untuk menghafal Al-Quran gitu. Banyak orang yang memulai untuk menghafal Al-Quran itu ketika mereka berumur udah 40-an ke atas, udah ada yang nenek udah baru menghafal. Ya kan Allah pernah sebagaimana firman Allah, sebagaimana Rasulullah pernah bilang, nanti yang ditanyain nanti ketika kita di surga, nanti kamu cut ya yang ini ya. Pokoknya yang ini. Yang ini baru masuk. Sebagaimana hadis Rasulullah yang aku ingat banget, intinya gini, tidak akan bergeser kaki manusia sesenti pun kecuali ditanyakan 5 perkara, yang salah satunya untuk apa saja masa mudamu kamu gunakan gitu. Di situ aku mikir, kalau misalkan masa muda aku habiskan untuk menghafal Al-Quran, udah satu jawaban aku untuk Allah, satu nanti jawaban aku yang akan aku ungkapkan. Masa muda aku habiskan untuk menghafal Al-Quran, ya Allah. Udah simple gitu, nggak banyak-banyak lagi kayak orang lain, aku ini itu ngabisin waktu aja, nanti kapan masuk surga gitu kan. Banyak habis waktu di sana, belum lagi hisab dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kenapa aku di situ aja, udah fokus aja sama pengen jadi hafizah. Definisi dari hafizah di sini bukannya hafal 30 juz aja gitu, yang mana mengamalkan dari apa yang udah dia hafalkan gitu. Terus udah kalau dari pihak orang tua sih bagaimana kamunya aja gitu. Kalau kamu mau kesini udah sok mangga gitu. Kalau misalnya kamu mau kesana sok mangga, yang penting kamu udah gede, kamu punya pilihan hidup sendiri itu. Kamu udah bisa mikir apa yang terbaik dan apa yang gak terbaik untuk kamu. Dan di situ juga orang tuaku pertama kaget ya, soalnya orang tuaku mikirnya
kuliahnya gitu kan, nggak pernah mikir kalau misalkan ada anaknya yang pengen hafal Quran. Jadi orang tua aku pertama kaget, tapi aku yakinin lagi gitu kan, yakin lagi dengan tekad aku mau menghafal Quran. Udah diizinin sama orang tua aku, didukung dan lain sebagainya gitu. Terus kendala saat pertama kali menghafal itu lebih banyak lagi dari sebelumnya. Soalnya pertama, aku anak bungsu, aku jauh dari orang tua. Iya aku anak bungsu. Kalau anak bungsu jauh dari orang tua, itu pasti lebih berat lagi daripada anak-anak yang di atas aku gitu kan. Mungkin bukan aku aja yang ngerasain ini, bakal banyak orang yang ngerasain kayak gini juga. Dan ditambah lagi jarak dari rumah aku ke sini tuh jauh. Jambi ke Bandung itu harus melewati pulau dulu baru nyampe ke sini gitu. Nggak kayak orang-orang lain yang kalau misalkan mau pulang udah langsung enaknya aja pulang gitu, izin udah langsung pulang. Kalau aku mah mau pulang, kalau misalkan rindu mau pulang, mikirnya itu sebulan dulu baru bisa pulang. Udah mah aku harus naik kapal dulu, aku harus ini dulu, makan biaya ini dulu dan lain sebagainya, waktunya belum lagi dan lain sebagainya. Sedangkan kita dikasih waktu pulangnya aja seminggu udah paling lama itu. Aku mah kalau seminggu paling habisnya di jalan aja gitu kan, kalau misalkan naik bus. Terus kendala saat menghafal Al-Quran juga ya, kalau misalkan rindu sama orang tua itu, wah rindunya itu apa ya, sampai aku ini ketika ini aku mau cerita, sampai teman-teman asrama aku ketika aku nanyain ke mereka first impression kamu dengan aku, first impression kamu ketika ketemu dengan aku apa sih, kata aku kan. Terus mereka bilang cengeng. Karena apa? Karena yang pertama kali aku masuk pesantren itu, masuk ke asrama itu, gabung sama mereka, aku nangis terus karena itu rindu sama orang tua, pengen pulang, susah ngapal dan lain sebagainya. Sampai aku pernah nangis di kamar mandi, itu suaranya gede banget, gitu kan, sampai diketak-ketak sama salah satu temen aku. Vin, kamu nangis, kata temen aku kan. Terus aku bilang enggak, aku bilang kayak gitu. Enggak, aku nggak nangis, gue bilang gitu. Pertama ya udah pasti tahu ya semuanya kalau itu tuh soal tangisan. Karena apa tadi, karena rindu sama orang tua, nggak tahan pisah jauh sama orang tua, mau pulang juga mau gimana gitu kan. Terus yang kendala lainnya yaitu aku udah lama nggak ngafal, terbilang udah mungkin 7 tahunan aku nggak ngafal lagi semenjak tamat dari madrasah dulu, madrasah pas SD gitu. Dan ketika masuk ke rumah Quran itu pertama kali aku ngafal setelah sekian lama. Jadi pastilah kagetnya ngelihat huruf-huruf dalam Al-Quran, kata-katanya yang sulit untuk dihafal dan lain sebagainya. Ditambah lagi aku semasa 7 tahun sebelumnya itu jarang banget interaksi sama Al-Quran. Di sini aja aku baru sadar kalau misalkan interaksi sama Al-Quran itu sangat penting gitu. Nah, makanya di situ aku sampai tangisan aku tuh bukan cuma rindu orang tua, tambah lagi gara-gara susah ngapal. Pertama kali ngapal, pertama kali ketemu ayat-ayat yang susah, dan aku nggak kalau orang lain kan mungkin ada perkenalan mereka dengan Al-Quran itu mungkin gara-gara mereka alumnus dari pesantren dan lain sebagainya, udah pernah ngafal Al-Quran. Dan kalau misalkan masuk ke rumah tahfiz, paling mereka cuman nggak sekaget aku pas pertama kali menghafal Al-Qurannya. Jadi kondisi aku dalam pertama kali menghafal Al-Quran itu terpuruk daripada yang lain. Sampai-sampai aku ngeliat, kan aku kan sehari itu kan nggak nyampe gitu ya setelahnya sampai setengah halaman. Dan aku ngeliat teman-teman aku bolak-balik setor sama ustazah. Di situ aku ngedon banget. Iya, kata aku, kenapa sih mereka bisa ngapa aku nggak bisa gitu. Kalau sampai aku nangis di situ, kenapa sih susah banget. Wah, di situ aku pengen pulang. Di situ aku udah putus asa. Kayaknya betul deh kata guru aku, kayak lagi sama yang dulu. Kayaknya betul deh kata guru aku, emang aku tuh nggak dikasih dikasih hak istimewa untuk bisa menghafal Al-Quran. Udah aku pengen pulang, aku nggak mau menghafal Al-Quran lagi, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya aku telepon orang tua aku, nangis. Aku bilang,
aku manggil ama kan, ama aku pengen pulang, aku bilang aku nggak mau apa lagi, aku bilang. Terus ibu aku bilang kayak gini, kamu kalau pulang mau ngapain? Terus aku, mau ngapain ya, aku bilang kayak gitu. Kuliah udah kelar kata ibu kan, mau ngapain, mau pulang, mau nikah kata ibu aku. Enggak, aku bilang, ngapal di rumah aja, aku nggak mau ngapal di sini, aku bilang kayak gitu. Menjelang kuliah aku nggak mau ngapal di sini, aku bilang nggak enak, jauh dari orang tua, aku bilang kayak gitu. Terus kata ibu aku, udah kalau misal kamu pulang, ayo kata ibu aku kan. Yang jelas kondisi kamu mau ngafal di rumah itu nggak bakal senyaman kamu ngafal di sana, kata ibu aku. Nggak bakal sefokus ketika kamu ngafal di sana, karena lingkungan aku di rumah itu bisa dibilang sangat apa ya, nggak memungkinkan aku untuk ngafal gitu. Makanya aku pergi ke sini untuk nyari lingkungan yang bisa mendorong aku untuk terus menghafal. Terus apa lagi ya? Nah, di sisi lain juga karena aku sering nangis ya di jam halakoh, jadi ustazah aku tuh ngedatengin, Vin, kamu kenapa? Kata ustazah aku kan, nangis ya aku. Aku bilang kayak gitu, aku nggak mau ngapal, lainnya susah, aku bilang kayak gitu. Nah, di situ ustazah aku bilang, ngasih motivasi, semangatin aku dan lain sebagainya, yang bikin aku sampai bangkit lagi itu kan udah terpuruk banget ya, udah asapnya jatuh kayak gitu kan, nggak mau lagi ngapalkan. Tapi yang bikin aku bangkit lagi, kata ustazah aku gini, kamu kesini tuh mau ngapa? Tujuan kamu kesini tuh apa? Saat jenuh menghafal Al-Quran, kalau aku setiap dalam keadaan down itu kan, jenuh itu kan mungkin bisa dibilang down kan, dalam kondisi down aku bakal nyari akarnya, sumber yang bikin aku down itu apa gitu kan. Dan sejauh pengalaman aku saat ini, yang bikin aku down itu cuma satu, aku lupa sama visi aku lupa sama tujuan aku, sehingga membuat aku down gitu. Jadi kalau misalkan aku ingat lagi tujuan aku kesini mau apa, tujuan hidup aku itu untuk apa, insya Allah motivasi itu akan datang dengan sendirinya gitu, baik itu dalam diri sendiri maupun dari orang lain gitu. Asalkan ingat sama tujuan awal, itu aja. Yang buat aku semangat menghafal Al-Quran itu tadi Ustaz Adidayat kan ngasih tahu ke aku, kalau misalkan seorang menghafal Al-Quran akan bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke surga dengan menggunakan mahkota dan lain sebagainya. Terus bisa ditambah lagi bisa menarik 10 keluarga kita yang udah terjerumus ke dalam neraka, ditarik lagi ke surga. Di situ aku wow, ekspektasi aku kemana-mana gitu kan. Nah, di sisi lain juga kan aku berasal dari keluarga yang broken home, orang tua aku pisah. Jadi di situ angan-angan aku main gitu, kalau misalkan aku ngafal Al-Quran, orang tua aku bakal baik lagi nggak ya, bakal bersatu lagi nggak ya kayak dulu kan. Makanya nggak mungkin gitu rasanya kalau misalkan Allah tuh nggak bakal ngabulin. Kalau misalkan aku pengen kayak gitu, pasti Allah bakal ngabulin nanti di surganya gitu kan. Karena aku di sini udah mengorbankan waktu aku, mengorbankan semuanya yang udah aku cita-citakan, mengorbankan apapun yang udah aku dapatkan untuk menghafal Al-Quran. Gak mungkin rasanya kalau misalkan Allah nggak ngasih yang setimpal. Dan yang aku pengen dari yang setimpal itu apa? Aku pengen kedua orang tua aku tuh bersatu lagi di surga nanti sama aku juga. Kalau masalah pendidikan, pokoknya masalah pendidikan, baik itu di bidang agama, di bidang intelektual dan lain sebagainya, itu diserahkan aja kepada pribadi masing-masing. Kalau misalkan kalian pengen sukses, berusaha sendiri aja. Kalau misalkan pengen mengetahui ini, cari sendiri aja. Yang jelas keluarga memfasilitasi ini. Kalau misalkan kamu mau nyari ilmu di sana, ini kebutuhan kamu gitu. Jadi
iya itu tadi keluarga aku alhamdulillah. Kalau misalkan dari segi fasilitas dan sebagainya, insya Allah gitu kan, asalkan dari niat aku yang sendiri gitu, dan asalkan apapun arah yang ingin aku tempuh, jalan yang ingin aku tempuh itu baik di mata mereka. Kangen banget lah, soalnya aku kan pertama anak bungsu gitu kan, yang bisa diharapkan sama orang tua aku tuh yang paling lama di rumah, tapi nyatanya sama aja ujung-ujungnya mereka yang lain pergi, aku juga ikut-ikutan pergi gitu kan. Ditambah lagi kalau bisa dibilang apa ya, aku tuh yang paling dimanja dari ayah aku, dari ibu aku. Kalau masalah doa itu dari untuk orang tua, untuk saudara, untuk teman-teman dan lain sebagainya, aku selalu terinspirasi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 200 berapa ya? Ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena menurut aku doa itu yang mencakup dari semua doa, yang bisa mewakili dari semua apa yang kita inginkan dari doa itu, dari ayat itu. Untuk ayah, untuk ama, Ina minta maaf atas segala kesalahan yang pernah Ina lakukan selama ini. Selama 19 tahun Ina hidup, selama 19 tahun Ina dirawat dan dibesarkan sama ayah dan ama, tapi Ina belum bisa ngasih apa-apa untuk ayah dan ama gitu kan. Makanya Ina pergi ke sini gitu. Walaupun di dunia Ina nggak bisa ngasih apa-apa, bukan setidaknya sih, insya Allah di surga Pina bisa ngasih apa-apa yang nggak bisa semua orang ngasih untuk orang tuanya gitu. Maafkan Ina juga, selama 19 tahun ini Ina selalu merepotkan ama, selalu merepotkan ayah. Ina selalu nakal sampai ama ayah dimarahin sama tetangga gara-gara Ina juga, gara-gara Ina yang nakal gitu. Ina selalu nyari alasan untuk nggak sekolah, padahal ayah sama ama berharap Ina untuk sekolah, tapi nyatanya Ina nggak pengen sekolah gitu. Terus maafin Ina juga kalau misalkan banyak kata-kata yang mungkin menyakiti perasaan ama dan ayah, Ina minta maaf gitu kan. Dan untuk ama ayah, nggak apa-apa selama di dunia ini kita semuanya berpisah, nggak apa-apa. Yang penting di akhirat jangan. Nggak apa-apa selama di dunia ini kita terpuruk keadaannya. Yang penting di akhirat jangan. Yang penting nanti kita bisa berkumpul lagi di akhirat. Itu udah lebih dari cukup, dan itu udah merupakan tujuan akhir dari Ina dalam menempuh dan berjuang di dunia ini. Tujuan akhir Ina itu tadi, untuk berkumpul sama ama dan ayah. Kalau cita-cita aku secara spesifiknya itu tentunya masuk surga, sukses dunia dan akhirat. Tapi kalau turunannya itu aku pengen jadi aktivis dakwah, pengen jadi ya tadi penghafal Al-Quran, terus juga pengen jadi penulis, dan pengen jadi orang yang menerapkan sistem perekonomian Islami secara internasional.